Main ke rumahku yuk. Hari ini ada acara syukuran kecil-kecilan ulang tahunku ke-17. Bisik Amanda pada Dila. Teman sebangku sekaligus satu-satunya teman akrabnya di sekolah. Dila berpikir sejenak. Ia kemudian menebarkan pandangan ke seluruh kelas. Terlihat para murid sedang sibuk masing-masing. Karena saat itu guru selanjutnya belum tiba. Amanda kembali berbisik. Kamu aja yang aku undang dari sekolah. Soalnya terbatas. Cuma buat yang deket aja sama aku. Dila lalu mengangguk. Sambil tersenyum. Mengiyakan ajakan Amanda. Lagi pula ia juga tahu. Itu hanya alasan Amanda saja. Sebagai anak yang tertutup, Amanda memang enggan untuk berteman dengan banyak orang, apalagi untuk dekat. Bagi Amanda, Dilalah teman satu-satunya yang bisa membuatnya nyaman, hingga mereka bisa sangat akrab. Teman lainnya hanyalah teman dikala dirinya perlu saja. Beberapa jam berlalu, waktu sekolah pun berakhir. Dengan penuh semangat, Amanda menggandeng lengan Dila menuju lapangan parkir sekolah. Di sana, sudah menunggu sebuah mobil MPV mewah, keluaran terbaru berwarna hitam lengkap dengan sopir. Dila memang sudah sering melihat mobil tersebut sebelumnya, mengantar jemput Amanda. Tapi, baru sekarang ia bisa merasakan langsung kenyamanan kendaraan yang mampu membuatnya berdecak kagum itu. Belum selesai Dila terbuai pada kemewahan mobil Amanda, dia makin dibuat takjub oleh kemegahan rumah teman dekatnya itu. Ketika pertama kali menginjakkan kaki di rumah tersebut, gadis berkacamata itu terkesima hingga tak mampu mengeluarkan kata-kata. Bangunan yang hanya bisa ia lihat di layar ponsel usangnya, kini benar-benar ada di depan mata. Ia bisa masuk ke dalam, memandangi setiap sudut, bahkan menikmati dan menyentuh dengan kedua tangannya sendiri kemewahan-kemewahan itu. Duduk dulu ya sebentar, ujar Amanda yang kemudian bergegas pergi ke ruangan lain. Dila hanya mengangguk, lalu duduk dengan sangat hati-hati di atas sebuah sofa besar berwarna putih gading yang ada di ruang tamu, sambil terus memandangi betapa luasnya ruangan itu. Ia kembali memperhatikan setiap sudut yang dipenuhi perabotan indah dan mahal. Antara percaya dan tidak. Tentu Dila tahu jika Amanda memang anak orang kaya. Semenjak berteman, hampir tiap hari Amanda selalu mentraktirnya. Mereka sebenarnya saling melengkapi. Amanda selalu ingin mendominasi dan menunjukkan kelebihannya. Sedangkan Dila, yang memang berkekurangan, senang-senang saja karena perutnya bisa selalu kenyang dan uang saku yang tak seberapa itu bisa ia masukkan celengan. Amanda juga selalu banyak bercerita tentang bagaimana latar belakang keluarganya. Ayah Amanda adalah pemimpin utama sebuah perusahaan ekspor-impor, hasil warisan dari mertua, alias kakek dari pihak sang ibu. Walau begitu, Amanda selalu mendewakan ayahnya, yang ia gambarkan sebagai sosok sempurna. Tak hanya sukses, tapi juga sangat mencintai istri dan anak semata wayangnya. Dengan tak terbatas. Ia juga memiliki hati tulus untuk selalu membantu orang tak mampu. Serta tak ketinggalan, mempunyai akhlak yang sangat terpuji. Sungguh ayah idaman bagi semua anak. Begitupun dengan ibunya.
Amanda tak pernah absen menyebutkan semua perbuatan dan sifat baiknya. Rentetan keberuntungan itu selalu berulang kali disampaikan Amanda pada Dila. Si anak malang yang sudah lama ditinggal meninggal sang ayah karena kecelakaan, sedangkan si ibu menghilang entah kemana. Dila hanya hidup bersama neneknya yang seorang pensiunan. Tiap kali melihat dan memikirkan semua yang dimiliki Amanda, Dila hanya bisa menghela nafas. Tanpa sadar, kecemburuan mulai bertumbuh dalam hati. Bagaimana tidak? Apa yang tak dimiliki oleh Amanda? Wajah cantik, badan ideal. Otaknya cerdas, harta berlimpah, dan paling penting adalah memiliki keluarga bahagia tanpa celah. Begitulah pikir Dila. Kesamaan mereka berdua hanyalah sama-sama sendiri. Keduanya adalah anak tunggal, dan mereka tidak memiliki teman akrab lainnya di sekolah. Bedanya, Amanda yang memang memilih untuk tidak berteman dengan banyak orang karena tak merasa nyaman. Sedangkan Dila dijauhi karena dianggap payah, baik secara penampilan maupun keuangan. Mengapa? Mengapa Tuhan setidak adil itu pada dirinya? Mengapa kelebihan yang dimiliki Amanda sangat banyak, sedangkan kekurangan yang ia punya terlalu berlebihan? Pikiran itu setiap hari dibiarkan terus menjalar. Sampai akhirnya Dila terjerumus kepada titik ini. Di dalam sebuah kamar hotel berbintang, Dila dengan gugup menunggu seseorang yang sudah membukingnya melalui perantara Mbak Yul, tetangga dekat rumah yang memang berprofesi sebagai makelar gadis muda belia yang siap melayani para om hidung belang. Dari Mbak Yul juga dia dirayu hingga gelap mata. Pikir Dila, paling tidak ada satu hal yang bisa dia rubah dari hidupnya. Jika ikut kerja, open BO dengan Mbak Yul. Dia bisa memiliki uang lebih. Dengan uang itu, ia bisa membeli barang-barang bagus seperti teman-teman lainnya di sekolah, termasuk Amanda. Jantung Dila berdegup kencang, tangannya dingin, mendengar pintu kamar hotel yang terbuka. Kemudian dia mendengar suara Mbak Yul bercakap-cakap sebentar, lalu kembali terdengar pintu kamar ditutup. Menyusul bunyi langkah kaki, semakin dekat menghampirinya. Dila hanya bisa menundukkan pandangan. Ketika sosok lelaki bertubuh tambun mendekat, lalu bertanya, "Kamu si sweet girl ya?" Dila mengangguk dengan tenang. Melihat keluguan Dila yang hanya bisa tertunduk, lelaki berperut besar itu kemudian mendekat. Makin mendekat, lantas mengelus lengan Dila dengan tangan kanannya. Lalu, ia mengangkat dagu Dila seraya ingin mencium gadis itu. Pasrah, Dila pun menegakkan pandangannya. Seketika mata gadis itu tertuju jelas pada lelaki tua di hadapannya. Ia terkejut sampai membelalakan mata. Orang itu adalah sosok yang sangat dikenalnya. "Om Roy? Jangan Om," ujar Dila sambil menepis wajah lelaki itu. "Kamu kenal saya?" tanya si pria. "Om papahnya Amanda kan?" Dila kembali bertanya dengan polos. Mata lelaki itu pun lalu ikut terbelalak. Setelah mengamati dengan seksama, akhirnya ia sadar bahwa gadis belia yang dibukingnya itu tak lain dan tak bukan adalah kawan akrab
anak kesayangannya. Dila memang tampak sangat berbeda dengan kontak lensa dan riasan penuh di wajah. Roy Danuar saat itu juga langsung lemas. Nafsunya kini menciut bahkan hilang entah kemana. Ia hanya bisa memperingatkan Dila untuk tak membeberkan aibnya itu pada keluarganya, terutama pada sang putri tercinta, Amanda. Dila sendiri seperti telah disadarkan. Ternyata hidup Amanda tak sesempurna yang terlihat. Bahkan saat itu juga ia langsung bergidik sekaligus geli. Membayangkan orang yang selama ini ada di kepalanya sebagai sosok yang baik. Faktanya tak lebih dari seorang pria munafik, pengincar gadis di bawah umur. Mereka berdua pun sepakat mengakhiri pertemuan begitu saja. Tanpa sentuhan apapun dan tanpa membuka mulut pada siapapun tentang kejadian hari itu. Dila berjanji pada dirinya sendiri untuk tak lagi menerima pekerjaan seperti itu. Lagi pula, sekarang tidak ada lagi yang membuatnya iri, terutama pada Amanda. Gadis itu lalu bergegas pergi dari kamar hotel. Seraya menggenggam erat sebuah amplop yang nampak cukup berisi, yang dijaganya sepenuh hati. Terkadang kita hanya bisa melihat indahnya kehidupan seseorang. Padahal sesungguhnya, tiap orang tak mungkin hidup dengan sempurna. Sayangnya hal itu seringkali membuat kita terjerumus dalam kecemburuan yang mampu menenggelamkan kita pada jurang kehancuran diri sendiri demi bisa memuaskan perasaan semu itu. Selesai.